udah saking kegapnya ya, akhirnya dibilang buat berwudu. Ya, Abi, ini apakah dalam Islam diperbolehkan atau dilarang jika kita bersuci seperti wudu atau mandi mungkin dengan air? Contohnya kayak wudu pakai air teh tadi ya, Abi ya. Itu sebenarnya najis apa enggak sih, Abi? Kan maksudnya air teh kan bersih juga dan bagaimana hukumnya? Misal kalau misalnya kita mandi pakai air kembang, nauzubillah. Silakan, Abi. Izin Ustaz Nur Maulana, makasih ya Cah. Izin Ustaz Syam. Subhanallah, kata-kata yang indah ya. Bagaimana kalau seandainya wudhunya dengan air teh? Kalau mutlak benar-benar air teh ataupun kopi itu pasti tidak bisa karena tidak mensucikan. Namun seandainya ada satu bak ataupun tempat yang mana ternyata tercampuri sehingga berwarnanya atau warnanya berubah atau rasanya berubah ataupun penciumannya atau wanginya pun berubah. Apakah ini bisa digunakan untuk bersuci? Ini kalimatnya. Maka lihat cek sebesar apa ketika air ini tercampurinya. Kalau tadi Masya Allah jazakallah khair Ustaz Nur Maulana tadi menyampaikan kalau seandainya perubahannya itu karena alami ya tidak apa-apa. Mau dia jadi bagaimana tidak ada benda yang masuk di dalamnya benar. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nah punten seandainya ada yang masuk di dalamnya taruh disimpannya ada kopi, ada teh. Maka para ulama dengan mengatakan cek kalau seandainya perubahan ini adalah punten dahsyat, perubahannya sangat benar-benar mencampurinya dengan apa yang ada, berarti itu tidak lagi mensucikan. Bagaimana caranya? Mudah saja. Dilihat dengan mengatakan ini tidak tercium bau kopinya tapi warnanya saja berubah. Kalau tidak demikian maka para ulama mengatakan ini sedikit dan masih bisa mensucikan. Tapi benar-benar ketika ini benar-benar kopi ini benar-benar teh ini berarti tidak bisa. Caranya ya orang yang tidak tahu kamu datang sini coba cek. Ataupun siapa di antara kita lihat ini nggak tahu nih cuma berubah warnanya aja. Nggak tahu apa karena kopi atau karena teh. Namun yang jelas tidak jelas maka dikatakan boleh seperti itu. Ya. Tapi kalau jelas itu tidak bisa. Tidak lagi dikatakan mensucikan. Simpan baik-baik bagaimana kalau dengan mandi kembang. Hati-hati ya. Kalau misalnya mandi kembang airnya dicampuri dengan kembang dan akhirnya berubah dengan warnanya atau berubah dengan rasanya atau berubah dengan wanginya, maka kalaupun mandi di situ punten bukan lagi untuk toharoh, bukan lagi untuk mensucikan, tapi hanya suci saja. Tapi yang paling penting dan yang harus diperhatikan, jangan sampai mandi kembang ini tadinya mau bersuci tapi ternyata malah jatuh kepada perbuatan syirik. Naudzubillah. Misalnya dengan mengatakan, punten biasanya kan ada ya. Ini adat. Adat itu boleh, namun apabila bertentangan dengan syariat, jangan ditabrakan antara adat dengan syariat. Kita mengatakan ini kan adat, ini adat. Boleh adat, tapi ini ibadah. Oh ternyata bukan. Ini syariat, oh ternyata bukan. Tapi kalau seandainya ini adalah merupakan adat, tapi tidak berbenturan dengan syariat, silahkan. Namun apabila di situ lapisannya tipis sekali, seperti berjalan di tempat atau di benang yang tipis, akhirnya takut jatuhnya ke dalam perbuatan syirik. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Artinya lebih baik ditinggalkan saja. Namun seandainya enggak, ini tidak masuk dalam misalnya saya tidak akan termasuk berbuat syirik karena saya bla 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 begini. Bahkan dimasihkan apa yang ada, silahkan. Namun alangkah baiknya tolong ketika mau melakukan sesuatu untuk ditanya kepada para alim ulama bagaimana sesuai dengan syariatnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah, makasih banyak Abi. Ya jamaah sekali lagi ya, jadi teh itu dan kopi itu air yang suci tapi tidak dapat mensucikan ya. Balik lagi tadi yang seperti dikatakan Abi. Dan ini juga harus hati-hati nih ya untuk air kembang tadi yang sudah dikatakan sama Abi. Itu juga bisa jadi syirik ya Abi ya. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik ya.